Menyuak sama-sama tambu Minangkabau bantu hukum. Bantu hukum menurut adat seperti telah disebutkan bahwa hukuman dapat dijatuhkan apabila telah diyakinkan tasabit keadaan salah. Itu pun telah dipendapat bentuk hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam Quran disabit bahasa Arab kan oleh para hakim adat. Maka kita menemukannya pula beberapa jenis atau tingkatan hukuman tersebut. Ada yang disebut dando, ada yang disebut kifarat, penjara, diyat, kisas atau tazkir. Pertama, ada baiknya diuraikan lebih dahulu tentang kata tasbih karena kata itu terpakai dalam rangkaian kata salah selain dalam membicarakan hukuman. Kata tasabit berasal dari kata Arab tasabitun dengan arti kata yang tetap, yang kokoh. Tasabit tidak goyang, demikian disebut tidak goyang, tidak bekas. Demikian disebut sebagai tasabatun, ketetapan, masabutun yang ditetapkan. Tasbit yang tasbitnya suatu kesalahan dikaitkan dengan perlu adanya usaku undang-undang nah tadahulu sabutannya. Demikian diperlukan sebagai acuan untuk suatu perbuatan dalam kurung fi'il yang dapat dikatakan sebagai perbuatan salah menurut undang-undang adat. Semua itu diperlukan untuk menjamin objektivitas para hakim adat yang bertugas memeriksa persoalan dan diberi wewenang menjatuhkan keputusan hukuman. Ia termasuk dalam pemahaman sebagaimana dimaksud kaidah adat Minangkabau, nak luruh rantangkan tali, atau dalam barih nan bapa pahit, atau dalam barih nama pahit. Allah dikasau laki atau Allah dirasuak manjayau. Apa yang menjadi ukuran bersalahnya seseorang termasuk perbuatan yang berada di luar barih. Maksudnya barih merupakan ketentuan undang-undang adat Minangkabau yang tidak boleh dilampaui. Bila diasak akan layua atau dibubui akan mati. Sikap para hakim adat menyatakan haruslah tiba di mato tak dipicamkan, tiba di parui tidak dikampikan, akibatnya akan berbentuk nan bungkuak dimakan uang. Oleh karena para hakim adat itu adalah juga manusia dan segala musibawaannya dengan kemungkinan akan memenuhi sanak familinya sendiri yang akan dijatuhi hukuman. Maka untuk itu benar-benar bersikap jujur dalam jabatannya sebagai hakim adat, mengharuskan mereka mengucapkan sumpah jabatan lebih dahulu, yang lapat sumpahnya ka ateh tindak popucuk ke bawah tindak baure di tengah-tengah digilir kumbang, sebagaimana yang dapat dikumpulkan dari banyak nagari Minangkabau sebagai lapat asli sumpah orang Minangkabau yang setelah Islam dianut menjadi agama masyarakatnya, ditambah dengan lapat baru dimakan kuraan 30 juih. Jadi dia dimakan Al-Quran 30 juz, itu maksudnya. Secara kejiwaan, lapat sumpah tradisional Minangkabau tersebut akan memberi beban pikiran yang sangat baik
apabila dilanggar, karena ke atas yaitu nenek moyangnya tidak akan selamat, ke bawah yaitu anak cucunya tidak akan berkembang lagi dan pula, sedangkan di tengah yaitu generasinya sendiri akan hidup marano seperti keadaan kayu balubang lubang jadi sarang kumbang. Dan setelah Islam jadi agama masyarakat, dikuatkan dengan dimakan Quran yang 32 juz. Kalau bahasa Indonesia dimakan Al-Quran yang 30 juz. Maksudnya pihak yang bersumpah merasakan dalam dirinya sebagai telah melanggar ketentuan Allah yang termuat dalam Al-Quran. Kita memang tidak tahu mengapa demikian lapat sumpah tersebut. Akan tetapi walaupun tidak ditemukan catatan resmi, dapat juga diperkirakan pengucapan lapat sumpah tersebut akan didahului dengan ucapan demi Allah. Sebagaimana ajaran Islam menyebutkan, dan kalimat-kalimat tradisional di atas dapat dianggap sebagai bentuk laknat Allah yang diharapkan menimpa apabila yang bersumpah melakukan sumpah palsu. Karena secara umum bersumpah dalam Islam diakhiri dengan jika saya berdusta yang kurang tidak memenuhi titik kurang tutup dan laknat Allah menimpa diri saya. Dan oleh orang Minangkabau dijelaskan bentuk apa tutup dan laknat Allah kutukan dari Allah SWT tersebut. Kesepakatan hukuman yang dapat diambil oleh para hukum adat ada yang bernama dando, kiparat, panjaro, kisas, dayat atau tajir, kapalunyo dan sebagainya dipotong. Dari 6 bentuk hukuman tersebut, 2 diantaranya menggunakan bahasa asli yaitu dando dalam kurang denda dan pinjaro dalam kurang penjara. Dalam kalimat hukum pidana modern tetap saja dikenal sebagai peristilahan hukuman. Ada kalanya si bersalah dikenakan hukuman denda atau katakanlah denda saja atau penjara saja. Tapi ada kalanya hukuman denda merupakan hukuman pengganti dan kurang subsidiar dan atau tambahan apabila yang bersangkutan diperkenakan memilih antara penjara atau denda, dan yang berhak menerima denda hukuman tersebut adalah negara. Dalam hal hukuman adat tentulah negari bersangkutan. Akan halnya hukuman kiparat, diyat, kisas dan tajir adalah bentuk-bentuk hukuman dikenal dalam hukum Islam, sehingga panguraiannya adalah perlu merujuk pada ketentuan hukum dalam Islam bahwa hukuman kiparat atau kaparat pada dasarnya adalah juga denda yang wajib dibayarkan karena terjadi pembengkangan atas suatu ketentuan wajib lainnya, dan pembayaran bukan kepada pengusaha negara atau nagari, penguasa negara atau nagari, akan tapi disalurkan kepada orang banyak atau kelompok-kelompok tertentu di bawah pengawasan eksekusi oleh penguasa negara atau nagari. Misalnya kita kiparat sumpah, sedangkan hukuman diyat adalah tentang kewajiban membayar tebusan. Mungkin dapat disampaikan dengan denda subsidiar. Dalam hukuman tambahan menurut hukum pidana umum dan hukum kisas adalah hukuman dalam bentuk pembalasan dan pihak korban atau keluarga korban
yang menurut Islam adalah hak penuh dari korban atau keluarga korban. Namun untuk hukum neko, Islam mengajarkan sebentuk moral pemaaf dari keluarga korban atau korban itu sendiri sebagai tindakan terbaik. Quran surat 2 dari 101-109. Dan bila ini dilakukan, maka pelaku punya kewajiban moral pula untuk membayar kurang diat kepada keluarga korban. Lebih jauh tentang hukuman qisas dan hayat itu dapat dipelajari dasarnya dalam Quran 2/128. Tentang tajir secara bahasa, secara bahasa punya arti melakukan pukulan atau cambukan, tapi dapat juga berarti mencela atau mencerca atau memberi malu untuk hukuman tazir itu. Tambo menyebut tazir kapalonyong dan sebagainya, sehingga mungkin untuk hukuman sekedar tempeliang atau bahasa awaknya tampa atau ya tampilan atau tampa atau di tonggokan kapalnya saja. Dan maksud tampeliang di siko bukan dalam bentuk penganiayaan sewaktu memisah sebagaimana sering dikeluhkan orang masa kini, akan tapi betul-betul sudah merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adat. Semua hukuman itu baru dapat dijatuhkan dengan lebih dahulu dicari dua kepada mulu-mulu datang perbuatannya. Maksudnya bahwa hukuman adat Minangkabau memerlukan pemisahan seksama dari sebab musabab peristiwa menyebabkan seseorang jadi tertuduh.